Business Residence Headquarters di Jalan Asia Afrika. Adalah satu gedung bertingkat yang sebenarnya apartemen Pak gitu. Tapi kalau apartemen itu kan tidak bisa dipakai sebagai kantor. Ya itu bedanya. Itu bedanya. Jadi ini salah satu keunggulan juga Headquarters gitu. Tiap unitnya itu bisa digunakan sebagai alamat usaha. Betul. Gitu. Jadi teman-teman yang ingin berkantor di situ nggak usah pusing-pusing. Betul. Ya, setiap unitnya itu secara legal bisa jadikan alamat usaha. Betul. Gitu. Kalau landednya mah bisa ruko lah gitu ya. Kayak ruko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Arebi. Semoga kabarnya selalu sehat, sukses, dan sejahtera. Baik, Arebi people, ketemu lagi dengan Tatang Nugraha sebagai host di podcast YouTube DPC Arebi Bandung Raya. Sebagaimana biasa, kita mengundang para pembicara-pembicara yang ahli di bidangnya masing-masing dari berbagai bidang yang berhubungan dengan properti. Kali ini kita kedatangan tamu yang spesial. Beliau adalah salah satu dari developer besar di Bandung dan sedang merintis properti yang dinamakan sebagai Soho. Nah, mungkin ada beberapa teman-teman yang belum tahu apa itu Soho, nanti akan kita dengarkan. Baik, mari kita gali informasinya apa yang bisa kita dapatkan, dan perkenalkan ini dengan Bapak Owen. Ya. Oke, semangat pagi Pak Owen. Selamat pagi Pak Tatang. Terima kasih sudah datang di studio DPC Arebi Bandung Raya. Terima kasih. Kabarnya sehat ya? Sehat Oke, alhamdulillah. baik. Pak Owen, siang ini kita mau ngobrol-ngobrol tentang dunia properti, dan mungkin nanti kita akan bicara tentang Soho-nya ya. Nah, nanti bisa kita jelaskan kepada teman-teman apa itu Soho, karena ada sebagian yang belum tahu apa sih Soho itu. Nah, ya. Tapi mungkin sebelum masuk ke properti, kita pengen tahu sedikit nih. Background Pak Owen itu apa, kok bisa sukses di dalam dunia properti ini? Background saya sekilas, saya dari keluarga pedagang, pebisnis juga. Oh, pebisnis. Walaupun biasa saja. Ya. Bidangnya apa dulu sebelum properti? Plastik dan percetakan. Plastik dan percetakan. Kebetulan Pak Henry juga sama Oh, di I bidang see. plastik percetakan juga, dan keluarga juga ada bisnis properti juga di Cikarang. Oh, pernah ada. Iya, Oke. gitu. Nah, berangkat dari situ, kebetulan waktu itu tahun 2013. 2013 kita lihat ada satu opportunity nih Pak di Jalan Riau. Oke. Gitu. Nah, Di Bandung ya. di Bandung. Pavilion ya. di Nah, kalau Pavilion. kawan teman-teman sudah lihat, Pak Tatang pasti sudah sangat Yes. kenal dengan produknya. Yes, sukses Oke. besar ya. Terima kasih Pak, itu karena lokasinya juga bagus dan Betul. waktu itu juga marketnya sedang pick up ya, properti. Betul sekali, lagi puncak-puncaknya ya. Puncak-puncaknya gitu, jadi waktu itu kita pasarkan dan puji Tuhan banyak yang percaya sama kita walaupun kita baru pertama kali tuh. Ya, Pak, itu yang saya lihat satu kelebihan yang jarang didapatkan. Pertama, bahwa developer Pak Wen itu PT apa dulu Pak saya? Brandnya Investalen. Nah, Investalen PT itu Mitra. termasuk yang baru, tapi langsung mendapatkan lokasi yang bagus. Iya. Ya, itu satu. Kedua juga konsepnya kalau saya lihat waktu juga cukup bagus ya. Iya. Di Pavilion itu, dan ternyata betul pada saat itu penjualan cukup bagus Pak ya. Betul. Banyak yang ngeborong kalau nggak salah ya, ada Betul. beberapa unit. Betul. Dan disitulah mungkin Pavilion punya nama baik, punya nama besar, dan dari situ mungkin katakanlah Pak Wan lebih pede ya untuk ngebangun lagi headquarter dengan lokasi yang lebih bagus lagi ya. Di Betul. Jalan Asia Afrika. Asia Afrika Pak. Oke. CBD-nya Kota Bandung. CBD Kota Bandung, betul. Oke, bisa ceritakan sedikit baik yang di pavilionnya maupun yang headquarter ini Pak Wen. Jadi kembali lagi kita dari Investalen. Yes. Karena kita
prinsipnya satu Pak gitu, karena di properti itu kan hukumnya 3 Pak. Oh, apa itu? Lokasi. Oh iya. Prinsipnya ya, slogannya ya. Slogannya Pak ya gitu. Jadi kebetulan waktu itu yang pertama The Pavilion itu ada opportunity di Jalan Riau. Betul. Nah, kita sangat serius itu, kita lihat ini opportunity apa nih yang bisa jadi terbaik di situ. Yes. Kita pikirkan jadi ruko, wah kayaknya nggak masuk, ya. sayang. Apartemen kurang juga gitu. Terus akhirnya kita lakukan studi gitu, kita lakukan research. Pakai konsultan riset ya? Waktu itu kita sendiri Pak. Oh sendiri. Kita sendiri gitu ya. Jadi kalau sekarang istilahnya highest and best use Pak ya. Betul. Highest and best use gitu kita lakukan di situ. Nah ternyata yang the best itu emang menjadi suatu produk yang berbau investasi Pak. Gitu. Jadi kita kemas apa sih produk yang bisa jadi berbau investasi, terutama untuk investornya Pak ya, untuk pembelinya gitu. Ya itu kita jadikan karena lokasinya sangat bagus tuh di street jalan utama di Jalan Riau. Ya udah, bagaimana kalau kita coba menjadi sebuah hotel Pak ya, akomodasi. Jadilah Kondotel Pak, itu Kondotel The Pavilion. Gitu. Dan sampai sekarang ya puji Tuhan banyak tamu yang suka juga dengan konsep ini, karena kita kan konsepnya sangat unik. Betul. Gitu di The Pavilion itu. Jadi sebuah akomodasi untuk keluarga, walaupun lahannya sangat terbatas, tapi fasilitasnya lengkap kan Pak? Betul sekali. Jadi saya juga sudah beberapa kali datang atau ada acara di hotel tersebut. Jadi memang cukup bagus lah ya. Tapi betul tadi. Jadi sebelum kita melakukan memilih properti apa yang cocok, perlu ada studi. Iya. Studi apa ya? Studi kelayakan lah ya. Mungkin kalau saya bilang bisnis apa sih disebutnya, peluang apa? Ya, visibility tadi yang bisa mengurangi resiko lah ya, salah pilih gitu kan. Jadi kita analisa satu persatu apa kelebihan kekurangannya. Ya, seperti dulu ada klien saya katakan di Jalan Ciamplas, dia itu juga sama, diadakan visibility tadi sampai akhirnya ketemu ini yang cocok, ini yang maksimal. Setidaknya meminimalisir Pak ya. Meminimalisir kesalahan. Kan investasi bisa macam-macam ya, pom bensin bisa, tadi ruko bisa, rumah landed house bisa, tapi ya tadi masing-masing ada kelebihan kekurangan dan kita mencari yang paling maksimal dan pasarnya masih bagus yang penting. Betul. Jangan sampai kita katakan untungnya besar tapi begitu dijual nggak laku. Itu yang juga kesian ya. Udah capek-capek dibangun terus nggak laku. Oke, jadi melalui riset lah ya, melalui studi kelayakan akhirnya dipilihlah Kondotel yang cocok, dan begitu juga dengan manajemennya juga ternyata cukup bagus. Sehingga hotel tersebut cukup ya, saya lihat cukup banyak kegiatan di sana ya. Nah sekarang beralih ke berikutnya nih yang headquarter. Nah ini juga sama. Jadi saya yakin mungkin ini juga melalui proses yang sama kali ya. Betul Pak. Jadi long story short itu dari kebetulan salah satu klien kami Pak ya, salah satu pembeli yang di The Pavilion. Ternyata keluarga punya tanah Pak di Jalan Asia Afrika. Oh nyambung dari pembeli, investor gitu. Di sana. Gitu ngobrol-ngobrol, punya lokasi lahan di sana. Gitu. Mereka approach. Kita sangat suka nih dengan Investalen, dengan cara kerjanya, terus dengan konsep-konsepnya gitu kan. Itu tadi saya bilang ya, bagus. Gitu. Jadi kita emang vibrant gitu Pak, dinamis gitu kan. Kita nggak cuma hanya kaku gitu. Kita lihat marketnya seperti apa, desainnya juga kita cari yang terbaik gitu kan, konsepnya juga yang paling bisa diterima lah gitu. Betul. Nah beliau datang, terus kita ngobrol, ternyata punya lahan di Jalan Asia Afrika. Wah ini satu opportunity lagi nih gitu, karena emang seiringan dengan prinsip kami juga Pak, gitu kan, lokasi itu Pak. Yes. Gitu, ini lokasinya the best di Jalan CBD, di CBD-nya Kota Bandung, Asia Afrika. Secara historical juga sangat kaya kan Pak, itu Jalan Asia Afrika ya. Oh iya, setuju. Sampai negara Afrika aja tahu nih Jalan Asia Afrika Kota Bandung itu ada di mana. Betul banget. Gitu. Jadi udah namanya Asia Afrika tuh mudah mendunia. Ya, bukan cuma Indonesia udah dikenal. Jadi betul itu lokasi dan lokasi. Betul. Nah, cuman maksud saya pemilihan menjadi Soho-nya ini tentu hasil dari riset lagi kan? Betul, kita riset lagi karena daerah situ kan memang daerah CBD Pak ya, Central Business Districtnya Kota Bandung. Nah, kita lihat ini emang potensinya ya bukan jadi apartemen dong kalau di situ. Betul ya, banget. Bagusnya jadi office. Ya. Jadi perkantoran. Banyaknya office di situ sebagian besar. besar. Tapi kita one step ahead lagi nih Pak gitu.
bukan cuma office deh gitu kan. Tapi kita konsepkan itu jadi business residence. Ya kalau di Jakarta itu terkenalnya Soho, Pak. Nah, oke, apa tuh silakan Soho, cerita ya? teman-teman. Oke, apa tuh Soho? Soho itu small office, home office. Nah. Jadi sekarang tuh lagi trending sekitar 1 dekade terakhir lah Pak, itu tren atas yang namanya itu small office, home office. Jadi yang dijual adalah fleksibilitas gitu. Nah, karena di Jakarta sudah ramai dengan Soho, nah kita oke deh, gitu. Kalau gitu kita konsepnya sekarang namanya business residence. Nyawanya sih sama sebenarnya. Ya, bersama lah, cuman istilahnya beda ya. Istilahnya beda, Pak. Itu business residence. Jadi apa nih business residence headquarters di Jalan Asia Afrika? Adalah satu gedung bertingkat yang sebenarnya apartemen Pak gitu. Tapi kalau apartemen itu kan tidak bisa dipakai sebagai kantor. Ya, itu bedanya. Itu bedanya. Jadi ini salah satu keunggulan juga headquarters gitu. Tiap unitnya itu bisa digunakan sebagai alamat usaha. Betul. Gitu. Jadi teman-teman yang ingin berkantor di situ nggak usah pusing-pusing. Betul. Ya, setiap unitnya itu secara legal bisa jadikan alamat usaha. Betul. Gitu. Kalau landednya mah bisa ruko lah gitu ya. Kayak ruko. Nah, berfungsi ya di atas rumah, di bawah toko, kan gitu ya. Betul. Nah, kalau ini berhubung dalam gedung, jadi istilahnya small office atau small home. Bisa dipakai full home, bisa dipakai full office, Betul. bisa separuh home, bisa separuh office. Betul. Gitu ya. Jadi ini konsepnya sama dengan ruko, cuman karena di gedungnya, jadi namanya Soho. Karena tempatnya kecil. Iya, gitu. Dan kita luasannya itu kan emang dari paling kecil itu 53 meter persegi. Paling kecil. Paling kecil, 53 hampir 54 lah, sampai 120. Kalau di apartemen udah gede tuh. Besar ya, 54 mungkin bisa 2 kamar ya. 2 kamar, ya. betul. Oke. Gitu. Dan itu jadi keunggulan pertamanya adalah fleksibilitas. Oke. Keunggulan keduanya itu fasilitasnya lengkap sekali. Pasti harus ya, Lengkap karena tempat sekali. usaha ya. Iya, gitu. Jadi bukan hanya ruangannya saja, tapi kita didukung juga fasilitasnya lengkap. Seperti lantai 1, lantai 2 kan ada retail area, Pak, F&B. Iya, gitu. untuk pendukungnya ya. Pendukungnya gitu. Itu bisa untuk jadi apa? Ya kan pasti orang-orang ya butuh makan, butuh Betul. apa laundry atau mungkin Betul. toko gitu ya. Betul. Harus disediakan lah. Betul, itu keunggulannya. Terus kita di lantai atas juga ada kolam renang. Oh, ada kolam renang. Ada gym. Infinity full enggak? Enggak sih, Pak. Tapi ya tertinggi lah nanti di ya? Kota Bandung ya. Oh, kolam renang tertinggi. Ya. Berapa lantai sih ini teh? Kita 21 lantai, Pak. Oh, benar tinggi banget ya. Berarti view juga bagus dong. The best, Pak. Udah, nanti saya ke sana ya, lihat view-nya nih. The best itu. Oke. Nah, nanti di atasnya juga ada rooftop lounge, terus ada gym, ya, ruang meeting gitu. Enak banget tuh. Lengkap sekali. Enggak muter? Enggak. Enggak muter. Iya, Tapi view-nya itu 360 Nah, itu derajat. dia kan ada tempat di Bandung nih yang katanya di atasnya ada restoran bisa muter. Betul. Tahu ya? Betul. Nah, kalian niru enggak ya? Enggak, kita enggak bikin muter, Pak. Oke, tapi 360 derajat ya. Betul, dari Tangkuban Perahu sampai gunung yang di selatan tuh apa ya? Manglayang. Oh, ya. Manglayang. Manglayang itu kelihatan Kelihatan semuanya. ya. Apalagi kalau cerah ya, kelihatan cerah. banget tuh. Makanya saya bilang nanti kalau cuaca cerah saya mampir ke sana lihat. Iya, silakan Pak Tata. Oke, nah kedua pengen tahu nih, kebanyakan yang usaha atau yang kerja atau yang bikin bisnis di Soho ini apa bidang kebanyakan nih? Kalau klien Kan kalau yang toko-toko mah mungkin nggak mungkin lah buka di sini ya, maksudnya. Kalau toko enggak ya. Jadi kebanyakan sih klien kami itu yang bergerak di bidang kreatif, Pak, biasanya. oh, I see. Desain, arsitek gitu. arsitek. Terus yang di hukum, biro hukum juga ada. Biro hukum ya, firma hukum ada. Klinik kedokteran juga ada. klinik ada? Ada. Klinik ada. Terus financial sektor juga ada. Yang sifatnya mungkin konsultan lah gitu ya. Konsultan Oke. gitu. Nah, mau nanya, ada fasilitas lain nggak? Katakanlah ada ruang meeting bersama, kayak co-working space kan? Iya. Nah, seperti itu ada nggak? Atau musola bersama gitu? Oh, udah pasti ada dong, Pak. Musola ada. Kalau Oh ya, ada. gedung mah pasti ada musola Pasti ya. ada. Kalau coworking space kita sedang rencanakan juga di lantai atas, Pak. Oh, ada juga disediakan. Ada Wah, bagus coworking sekali. space. Berarti ada ruang meeting bersama. Ada ruang meeting bersama Ruang juga. tamu bersama? Ada ruang tamu mungkin lebih di lobby, Pak ya. Oh, di lobby ya. Di Terima lobby tamu ya. di depan di bawah ya. Gitu. Jadi nanti kan ada fleksibilitas Oh, juga. ini view-nya ya? View-nya tuh, Pak. Wah, bener bagus ya. Oke lah, ini kayaknya
menjadi satu ikon maupun ciri khas ya dari headquarter bahwa Betul. ini satu-satunya Soho pertama di Bandung. Di Kota Bandung. Ya. Betul. Atau kalau di Bandung tadi apa? Resident and business. Business residence. Business resident. Sorry. Business Oh, kolamnya di atas itu tadi ya? Iya, di paling atas. Oke, baik. Jadi ini mungkin Ah, akan menjadi Nah, pelopor lah ya. tuh, fitur berikutnya ini juga nih Pak, ini bangunan Taman. heritage nih. Oh, heritage Yang ya, boleh depannya. bongkar ya, Nah, depan? Itu enggak kita bongkar, itu kita Oh, lestarikan, oke. kita pugar gitu. Itu nanti jadi salah satu jadi point of interest juga ya. Oke, heritage Gitu. ya. Heritage. 2 lantai ya. 2 lantai. Dijadikan apa itu? Nanti sih ya kalau nggak coffee shop atau restoran Oh, kayak oke. gitu. Baik, ini sesuatu yang menarik. Tapi mungkin ini saya sedikit cerita aja bahwa menurut yang kami tahu selama pandemi ini memang sedikit banyak ada pengaruh Pak ya. Pasti. Dan Banyak. banyak malah banyak ya, dan juga banyak yang terpengaruh. Nah sekarang dari headquarter sendiri apakah seberapa besar pengaruhnya dan bagaimana mengantisipasinya atau menjalaninya masa-masa sulit ini Pak? Sebenarnya paling sulit itu kan emang banyak orang yang pegang cash is king Pak ya gitu. Yeah. Jadi lebih menahan uangnya ada gitu. Tapi nggak dibelanjain. Tapi nggak dibelanjain Iya. gitu karena lihat-lihat wait and see Pak ya wait gitu. and see. Wait and Ya. see gitu. Khawatir lah dengan keadaan yang belum pasti. Betul gitu. Nah, jadi saat-saat kemarin itu yang pasti kita lakukan yang paling penting itu ya kita pegang komitmen Pak ya. Iya, Bangun janji. aja, ya, bangun aja bagaimanapun caranya Harus sesuai gitu dengan kita bangun. rencana ya. Gitu. Yang paling sulit itu emang balik lagi tadi marketnya itu belum kondusif ya. Nah, betul, Gitu. Pak. Cuman sekarang udah mulai kelihatan nih Pak. Ya, sekarang udah mulai ya kalau kita bilang pemanasan lah ya. Ya. Mudah-mudahan menurut prediksi katanya di akhir 2022 atau awal 2023 Bounce back Pak ya, mudah-mudahan. mudah-mudahan. Nah, jadi selama ini nggak ada pengaruh ya. Pengaruh sih ada Pak ya, lebih ke marketing ya Marketing. gitu. Kalau pembangunan kita jalan terus. Ya, Sesuai- progres sesuai rencana ya. Sesuai rencana. Kita rencana operasional di Agustus September tahun ini Pak. Oh, gitu. Wah, sudah dibuka gitu maksudnya. Betul. Operasional. Berarti sesuai dengan jadwal. Betul, sesuai Oke. jadwal. Nah, sekarang ada lah mundur-mundur sedikit tapi masih dalam ini Pak Normal ya. Normal lah ya Masih gitu normal. namanya proyek. Oke, Gitu. enggak untuk mengatasinya tadi gimana Pak? Apakah ada strategi pemasaran lain atau mungkin ada evaluasi harga atau mungkin gimana Pak? Terus terang sih kalau dari penyesuaian harga sih nggak ada sih Oh, Pak. nggak ada ya? Nggak ada. Cuma kita mungkin ada beberapa yang kami kemas gitu ya. Kami kemas untuk beberapa unit khusus itu kita ada penawaran juga kan seperti bayar 50% aja deh. Oh, cara pembayaran, ya, lebih ke cara pembayaran. Bukan hanya cara pembayaran, tapi itu juga kita jadi lebih kolaborasi nih dengan calon investor nih Pak gitu ya. Bayar hanya 50%, jadi harga unitnya investor hanya bayar 50%-nya saja Pak gitu. Nah, 90% lagi? Nah 50%-nya lagi, jadi begini caranya Pak. Jadi selama ketika investor sudah bayar 50%, investor memiliki hak untuk menggunakan unit itu selama 5 tahun. Misalkan Pak ya, ini Oh. 5 tahun. Nah nanti setelah tahun kelima, nah ketika mereka investor bilang, oke ini unit bagus nih, saya lunasi deh sisanya. Bisa juga seperti Oh, itu. jadi seolah-olah bayar 50% tapi tidak sepenuhnya memiliki. Iya, tapi untuk memakainya ada selama ada jangka waktu 5 tahun, 5 tahun. gitu. Terus juga kalau misalkan investor bilang, oh, saya mau sewain, ya udah itu 100% hak sewanya itu punya investor juga. Iya, kalau sudah lunas. Enggak Pak, selama 5 tahun itu Oh, mereka boleh. selama 5 tahun full. Full. Dia. Gitu. Setelah itu baru Nah setelah itu, yuk mau dibeli atau mau dilunasi sisanya, atau mau kita jual barengan nih. Nah. Gitu ya. Strategi-strategi inilah Pak Nah, yang itu. mesti kita kreativitas ya Betul. untuk mengantisipasi kondisi betul. turunnya daya beli. Betul, dan juga supaya calon investor juga lebih yakin juga kan Pak. Maksudnya kita minimalisir resiko di mereka juga kan Pak. Betul gitu. sekali, betul. Ini jalan keluar juga buat mereka, ya Betul. toh, bahwa mereka yang tadinya bisa nyicil tiba-tiba kadang nggak bisa nyicil, sehingga Betul. ada
ya katakanlah keringanan-keringanan yang membuat mereka ini bisa tetap nyicil. Betul. Gitu. Banyak sih. Jadi di lapangan itu kita berhubungan dengan ratusan klien gitu, beda-beda Macam-macam ya. gitu. Ya. Kondisinya beda-beda juga biasanya. Beda-beda juga, gitu. Jadi harus fleksibel tadi ya. Betul. Oke, Jadi baik. bagaimana kita se-fleksibel mungkin, ya win-win solution lah kita tawarkan Pak gitu. Ya Oke. puji Tuhan proyeknya Nah itu tetap berlanjut. makanya ini yang kita ambil pelajaran bagusnya, bahwa di tengah kondisi katakanlah pandemi ini ya harus kreatif mencari cara, Betul. mencari strategi supaya ini tetap bisa berjalan, supaya klien bisa tetap beli, Betul. supaya ini menarik. Kalau penjualan unit baru mungkin agak berkurang juga ya. Mau berkurang tapi ada aja lah Pak. Ada gitu. ya, tapi Ada. nggak sebanyak kalau biasa. Iya, tapi ya selama tahun kemarin lah gitu ya kita ada penjualan beberapa unit itu puji Tuhan lah. Oke, bagus. Karena memang tahun 2021 sudah mulai terasa walaupun belum normal ya. Iya. Sekarang 2022 inilah yang kita harapkan bisa Bisa mulai bounce back ya, pulih lagi Pak. Oke, nah sekarang kira-kira persiapan dari headquarter apa nih menghadapi situasi yang sekarang, mudah-mudahan cepat kembali normal Pak ya. Iya. Properti booming lagi, penjualan bagus lagi. Betul. Nah, strategi atau mungkin ya sudah mulai persiapan ya, ini kan tinggal berapa unit lagi nih? Ini kita penjualan sudah sekitar 60% Pak ya. Oh 60%, berarti 40% lagi ya. Betul, 40%-an lagi. Diharapkan Gitu. tahun ini habis, cari proyek baru ya. Betul Pak. Ada strategi khusus Pak buat menjelang. Sebenarnya strategi paling unggul sih ya tetap aja pada komitmen Pak ya, kita selesaikan proyeknya tepat waktu. Oh itu pentingnya developer itu. Betul. Komit sesuai dengan rencana awal, sesuai dengan janji ya. Betul. Pembangunan, fasilitas yang mungkin jangan sampai meleset. Betul. Nama baik. Iya. Dan di samping itu kita juga menggunakan perusahaan yang well known Pak ya, Cushman & Wakefield sebagai building management. Oh, Mereka- building manajemennya bagus Betul. ya. Mereka jaringannya kan sudah internasional juga Betul, kan Pak, gitu Cushman & Wakefield. Nanti untuk coworking space-nya juga kita sedang penjajakan juga dengan jaringan internasional juga. Wah, keren. Ya itu salah satu strategi supaya buildingnya hidup Pak ya, ramai. Betul sekali. Jadi memang setelah kita selesai ngebangun, kan selanjutnya manajemen building tadi. Betul. Nah ini kalau nggak bagus, ya bisa berantakan yang, ya kan? Yang udah bagus jadi berantakan. Betul. Tapi kalau misalkan manajemen buildingnya bagus, ya mudah-mudahan ini malah menjadi promosi. Wah keren juga. Betul. Oh bagus juga, gitu kan? Betul. Dan Bandung nggak kalah loh sama Jakarta. Nah, gitu, jadi Pak. itu yang saya harapkan sih sebetulnya, bahwa dengan dirintis oleh headquarter tentang building and resident tadi atau Soho tadi, di Bandung akan ada berikutnya nanti, Soho berikutnya gitu kan. Betul. Apalagi di zaman sekarang nih digital, pemasaran digital Digital, ya. atau mungkin work from home. Nah, ini bisa menjadi satu alternatif ya. Betul, semakin relevan Pak jadinya. Semakin relevan ya, Semakin sehingga relevan. bisa tinggal sambil kerja. Betul. Atau kerja sambil tinggal sambil main gitu Pak ya. Kerja sambil main jadinya ya. Betul. Apalagi ini lokasi strategis, kemudian juga fasilitas tentunya sangat mendukung semua Betul. ya. Dan juga bedanya dengan gedung perkantoran, kalau perkantoran kan hanya sampai mungkin jam 6 sore sudah Office aktivitas hour nggak ada ya, office hour ya. Office hour Jam kan 5 ya. jam 6. Kalau Ini di bisa kita sampai malam ya. 24/7 Pak, karena pelakuannya seperti apartemen. Betul. Nah, Gitu. 24 jam. 24 jam. Berarti fasilitas itu harus 24 jam dong. Fasilitasnya sebagian 24 jam Wah, Pak. hebat ya. Berarti ramai terus dong nanti di situ ya. Mudah-mudahan Pak ya. Iya, iya, kayak Jakarta ya. Jadi Iya. 24 jam ramai ya. Betul. Jadi ada yang hangout, ada yang mungkin, sambil lobby-lobby di Iya. kafe gitu ya. Apalagi kalau kita lihat yang anak muda sekarang kan Pak gitu ya. Mereka banyak bisnisnya itu dengan negara barat kan Pak gitu ya. Negara barat mereka di sana mereka siang, di kita sudah malam Pak gitu. Betul, Jadi betul. aktivitasnya di sini malam. Betul, itu yang saya sering dengar juga. Bahkan ada juga yang sampai apa namanya ya Qatar pagi gitu ya. Iya. Oh, betul. Ini seperti forex ya, forex juga kan Iya. 24 jam itu kan. Betul, betul. Jadi ada orang kerjanya malam ternyata. Betul. Ternyata oh bidangnya forex jadi Betul. dia. Betul. Karena Jadi, di sana ya nonstop juga. betul. Dan kita sediakan Pak fasilitasnya Oke, gitu di bagus, gedung bagus. ini. Oke lah, jadi ini buat kami mudah-mudahan jadi satu pelopor yang bagus untuk di Bandung. Ya. Dan ini diikuti oleh developer-developer lain untuk bisa bangun juga building and resident. Iya. Nah sekarang mungkin Pak Wan barangkali mau promosi buat pemasaran headquarternya, monggo silahkan.
Baik, jadi teman-teman sekali lagi saya dari Investalen. Ini proyek kedua, memperkenalkan proyek kedua kami Headquarters Business Residence di Jalan Asia Afrika. Ini adalah satu produk yang sangat unggul untuk dipasarkan karena kita menitik beratkan pada fleksibilitas. Jadi fleksibilitas kenapa bisa dijadikan sebagai tempat tinggal, bisa dijadikan juga sebagai office, bahkan kalau disewakan sebagai office itu menghasilkan return yang sangat luar biasa untuk investor ya. Gitu. Kita rencana menyewakan itu per square metersnya antara 100 mungkin sampai hampir 200.000 per meter persegi. Per meter doang Per bulan. Per bulan dengan luas 50 tadi ya. Paling kecil 54. Berarti 1 juta. 12 juta. 12 juta sorry. Iya, kurang lebihnya ya, lebih ya. 12 juta ya. Sebulannya 12 jutaan Lumayan, kalau ya. disewakan. Gitu. Ini bisa jadi poin yang sangat menarik untuk investor. Itu sudah all in perawatan semua ada ya atau kosong? Kosongan, Pak. Oh, kosongan. Kosongan gitu. Dan untuk investor enaknya kalau kita bandingkan dengan apartemen Pak ya. Kalau pemilik unit apartemen kan mesti diisi dulu nih. Nah, ya mesti di-furnish. Itu betul. kan biaya lagi sebenarnya. Pasti. Nah, kalau ini disewakan kosongan aja karena nanti pemilik penyewa. Kayak dengan ruko tadi ya. Iya, banyak ruko orang sewaan kosongan aja. Betul. Kalau rumah sewain isi. kosong agak susah. Betul. Harus ada isi. gitu ya. Jadi poin yang keunggulan juga untuk pemilik unit Pak yang untuk disewakan. Jadi perabot silahkan penyewa yang betul. Karena penyewa kan kebutuhannya masing-masing Pak ya betul. gitu. Ada yang saya pengen tempat kerja untuk 10 orang gitu. Mungkin ada yang saya cuma 2 orang kok gitu menyesuaikan. Berarti mungkin sewa juga nggak bulanan kali kalau biasanya ya. Berapa tahun gitu ya? Betul. Panjang juga. Jadi panjang ya, juga karena itu. Kalau bulanan udah perabot nanti pindah lagi repot lagi repot, betul. Ya minimum 3 tahun biasanya Pak untuk menyewa kantor gitu ya. Iya. Ya makanya buat saya ini konsep yang bagus termasuk yang sebelumnya tadi ya yang kondotel yang di pavilion juga laku ya. Ini juga mudah-mudahan ke depan dengan situasi sepertinya akan menjadi tren orang beli unit tempat tinggal juga sekaligus bisa tempat usaha tempat bisnis gitu ya. Betul. Nah, dan kebanyakan di sini juga ternyata pangsa pasarnya apa tadi Pak? Yang pembeli atau penyewa atau ada yang di financial industry Pak ya, sekuritas gitu. Ada juga beberapa di akan berkantor di sini Pak. Gitu. Biro hukum, biro desain, startup gitu Pak, banyak ya anak muda startup ya. Iya betul. Oke lah Pak Wan, ini buat kami satu hal yang menarik dan mungkin nanti buat teman-teman yang ingin tahu lebih detail bisa hubungi berapa teleponnya tadi Pak? Bisa hubungi saya di 0817 922 1846. Saya ulangin 0817 922 1846. Oke Pak Wan, jadi saya juga mungkin kapan-kapan akan meninjau ya, melihat situasinya dan mungkin akan juga kita bantu untuk pasarkan. Sangat ditunggu Pak. Baik. Oh ini ya, itu kolam tadi ya atasnya. Iya. Oke. Baik Pak Wan, sekali lagi terima kasih atas waktu dan juga informasinya yang mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman bahwa inilah developer pertama yang membangun building and resident di Kota Bandung. Betul, dan mudah-mudahan ini penjualannya bagus sehingga nanti ke depan akan diikuti oleh developer lain yang membangun juga building bisnis and resident. Oke, Tawan. Selamat siang, sampai ketemu lagi. Teman-teman, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Salam sukses, salam Arebi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.